Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan WAS Nasara Channel. Di sini kita hari ini akan membahas tentang sistem kerja dari transmisi atau pada sistem bulldozer ya. Yang mana pada sistem bulldozer ini transmisi akan digunakan untuk menggerakkan unit baik itu maju atau mundur dengan torsi atau tenaga tertentu. Sehingga transmisi di sini sangatlah penting fungsinya bagi sebuah unit bulldozer ya. Nah, untuk urutan tenaganya atau powertrain pada bulldozer itu diawali dari engine ya. Yang mana nanti engine ini fungsinya adalah untuk sebagai pengubah tenaga ya dari energi panas menjadi energi gerak atau mekanis. Kemudian dari engine akan diteruskan menuju damper ya. Yang mana nanti damper ini akan meredam getaran dari engine baru diteruskan menuju ke yang namanya propeller shaft di sini. Kemudian setelah dari propeller shaft, kemudian tenaganya diteruskan menuju ke transmission system ya, yang mana pada sistem transmisi ini nanti digunakan yang namanya torque converter. Yang mana torque converter ini nanti fungsinya adalah untuk merubah ataupun menaikkan energi atau tenaga dari bulldozer berdasarkan dari perubahan tenaga yang didapatkan dari perubahan oli yang diteruskan oleh pompa untuk menggerakkan turbin, sehingga engine ini nggak bakal mati ketika unit ini terbebani. Berbeda dengan kalau yang menggunakan kopling atau direct drive, yang mana nanti dia bisa terbebani dan mati. Kemudian dari torque converter dia diteruskan menuju ke transmisi, yang mana dia tipenya adalah menggunakan planetary gear system ya. Kalau dia planetary gear system berarti dia menggunakan yang namanya sun gear, ring gear, dan juga planetary carrier sebagai pemindah atau reduction rasionya. Baru dari transmisi diteruskan menuju ke steering clutch dan steering brake untuk diarahkan ke dua sisi undercarriage atau di sisi final drive-nya ya, yang akan diteruskan ke SU dan sebagai untuk penggerak bulldozer. Sehingga dengan mekanisme powertrain seperti ini, transmission bulldozer disebut juga sebagai torque flow transmission atau pemindahan tenaganya menggunakan torque converter yang tipenya adalah planetary gear. Kalau dia menggunakan torque flow transmission pada bulldozer khususnya 85 ataupun unit-unit dozer yang lain pada Komatsu itu terdiri dari 5 buah speed ya. Yang mana nanti 2 speed sebagai speed direksional dan juga ada 3 speed yang untuk menggerakkan posisinya ya untuk reduksinya. Yaitu yang mana nanti di sisi direksional itu ada speed forward dan reverse. Kemudian di sisi speed aktual nanti ada speed 1, 2, dan 3. Kalau kita lihat di speed di sini ya, di sisi direksional ataupun di forward atau reverse, di planetary carrier di sini untuk khusus yang reverse dia akan memanfaatkan dari punyanya si forward ya. Kalau kita lihat nih, ini adalah sun gear ya. Di forward, sun gear ini tidak langsung berhubungan, tapi dia akan ketemu dengan ini nih ya. Ada pinion, kemudian diteruskan ke yang namanya si planetary pinion, baru ke ring gear. Sedangkan di sisi reverse, kalau kita perhatikan, dia dari pinion, dia tidak langsung dengan ketemu planetary carrier ya. Kalau kita lihat, planetary carrier yang ini, yang bagian ketemu dengan ring gear, dia tidak berhubungan dengan pinionnya si sun gear, melainkan diteruskan menggunakan melalui yang namanya planetary pinion yang satunya lagi, sehingga seolah-olah nanti dia pergerakannya menggunakan dua buah planetary pinion atau double carrier, sehingga kalau ini ke kanan, di sini ke kiri, maka di sini akan ke kanan. Ketika ini ditahan, maka dari segi outputnya nanti dia akan menggunakan carrier, maka dia akan geraknya maju. Sedangkan ini untuk carrier outputnya, karena dia digerakkan langsung ya, dan dia melewati planetary pinionnya itu sendiri dari reverse, dia seolah-olah menggunakan dua buah carrier, maka dia seolah-olah akan berubah gerakannya. Sedangkan untuk yang di speed 1, 2, dan 3 dia akan hampir identik sama ya. Kecuali di speed posisi forward di sini dia menggunakan yang namanya rotary clutch atau tidak menggunakan yang namanya planetary
gear system. Nanti kita bahas ya. Nah, untuk menggerakkan planetary gear pada sistem bulldozer nanti dia dikontrol oleh spool ya, karena tadi dia adalah tipenya torque flow transmission atau perpindahan tenaganya menggunakan oli. Di sini ada spool direksional untuk memilih forward atau reverse. Kemudian ada safety valve untuk mencegah perpindahan speed ya ketika dia netral, dan ada speed valve ya untuk menentukan speed 1, 2 atau 3. Karena pada sistem bulldozer di sini tadi untuk dapat menggerakkan bulldozer dia harus membutuhkan 2 buah speed aktif. Misalkan mau forward, berarti forward ini harus ada yang ditahan di sisi ring gear di sini, dan juga di salah satu ini mau di 1, 2 atau 3. Nggak bisa hanya forwardnya saja atau di 1, 2, 3-nya saja, tapi harus 2 di sini. Mau reverse juga sama. Reverse harus ditahan, kemudian 1, 2, 3 juga salah satunya harus ditahan. Sehingga harus dikontrol oleh yang namanya si spool solenoid valve yang dikontrol nanti berdasarkan pergerakan linkage. Ini letaknya di atas transmisi. Nah, itu prinsip dasarnya. Sekarang kita ke komponennya ya. Kalau kita lihat nih di sini bagian depan itu adalah engine yang tadi bertemu dengan propeller shaft ya. Kemudian dari sini nah di bagian sini ada PTO ya. Di PTO ini nanti bagi terhubung beberapa pompa, ada pompa brake, pompa hidrolik dan lainnya. Kemudian di bagian depannya ada sistem torque converter ya. Nih bagian depan torque converternya. Kemudian dari torque converter nanti oli yang akan masuk ke transmisi dikontrol oleh yang namanya transmission valve atau torque converter valve ya. Ada transmission valve untuk mengatur main reliefnya dan ada regulator valve untuk mengatur jumlah oli yang masuk ke dalam sistem transmisi. Sedangkan spool-spool tadi itu akan terhubung di kotak sini, di blok ya. Nanti dia digerakkan menggunakan labrang atau linkage untuk menggerakkannya. Sedangkan di sisi bagian belakang di sini adalah sistem steering system dan brake system ya. Ini ada steering, ini ada parking brake-nya di bagian depannya. Sehingga steering bulldozer ini bisa maju ataupun mundur sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau kita lihat dari atas nih di pompa tadi di depan ya, di sini ada scavenging pump, di sini ada pompa hidrolik, di sini ada pompa transmisi dan ini ada pengisian olinya. Sedangkan tadi bagian atas di sisi bagian belakang itulah ini yang disebut dengan steering system, nanti yang akan memilih bergerak maju atau mundur, ke kiri atau ke kanan. Dan di sebagian sini dia adalah yang punyanya si parking brake. Sekarang kita akan lihat di sisi cara kerjanya tadi di sistem transmisi ini. Ini planetary gear system tadi ya. Di sini ada punyanya forward, reverse dan lain-lain. Kita langsung nih. Kalau kita netral transmisi di sini, dia pergerakan dari input dia tidak diteruskan ke output ya, tapi dia hanya berputar bebas karena di output tertahan sama yang namanya gear. Ini di 375, tapi di 85, 155 juga sama. Kalau kita lihat nih, gear di sini ya, dari planetary gear 1 dia langsung sun, karir, langsung ke ring gear. Tapi untuk yang belakang ya di reverse dia ada sun gede, terus karirnya itu nggak langsung dihubungkan dengan yang kuning, tapi dihubungkan dengan yang biru di punyanya reverse ya. Jadi seolah-olah nanti reverse dia menggunakan 2 buah planetary karir. Outputnya tetap satu, yaitu si karir ini yang nanti akan sebagai penggeraknya di sisi speed 3. Misalkan kita masukin speed 3. Kalau kita lihat nih, ring gear forward ditahan sehingga penerusan tenaganya dia menggunakan ring gear forward. Kemudian satu, maka dia rotary clutch-nya yang ditahan. Rotary clutch itu adalah inner drum dan outer drum. Nih saya masukkan di speed 2 ya. Maka perpindahan tenaganya dari planetary gear sini, dari gear sun gear langsung menuju ke pinion yang merah. Karena yang hijau ditahan, dia akan langsung meneruskan tenaga ke belakang. Nah, kemudian yang kuning ini dia harusnya yang merah ini menggerakkan yang kuning ya. Tapi karena di sini dia tidak ditahan, dia akan langsung belakang. Nah, karena yang hijau ditahan, maka penerusan tenaganya yang kuning ini akan meneruskan yang biru di bawahnya sehingga tenaganya akan dari sini nih. Dari hijau ke merah, dari kuning ya ke merah, ke kuning, baru dia ke yang biru sehingga nanti outputnya akan berbeda dengan yang speed 3.
Kalau speed 3 karena ini berputar dan ditahan di yang kuning, maka di sini penerusan tenaga dari yang merah di sini dia langsung di sisi pilihan negaranya. Kalau kita lihat nih, di sisi pinion ya yang tengah ini akan berbeda ukurannya sehingga reduction rasionya juga akan berbeda. Nih, misalkan kita gerakan mundur, maka di sini ditahan di sisi R ya. Outputnya sun gear ini nih nggak langsung terhubung ya, dari sini masuk ke yang biru, masuk ke yang merah, baru yang merah itu ketemu yang hijau ya, baru ketemu yang kuning, baru diteruskan menuju ke yang biru di sini sehingga dia bisa berputar balik. Itu adalah sistem cara kerjanya dari transmisinya. Mungkin itu sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat membantu. Nanti untuk ada kurang lebihnya bisa silakan tulis di komen untuk cara kerjanya ataupun komponen-komponen yang lebih detail, karena ini hanya sebagai dasarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.